Oke, kali ini kita bakal bahas tentang bucin, budak cinta. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu klip yang satu ini. Selamat datang di kelas anti bucin. Hah? Ya udah, jadi kami mau pilih yang mana cuy? Ya udahlah boy. Lu itu disetir sama Julia. Bucin! Kiki my baby, emang tokonya nggak buka besok? Kalau besok tasnya sold out gimana? Mau beli di Blok M? Ew. Bucin banget, Vi. Itu bucin. Kamu lagi ngapain? Baca grup WhatsApp anak-anak nih. Lagi bahas kalian Tommy. Lo bucin, Jo. Jadi kita semua setuju kan? Kita bakal ambil kelas supaya kita nggak bucin lagi. Tapi tunggu, emang lu bakal ikut? Lu kan jomblo. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu itu kan lagi hits banget sama filmnya Bucin ya, yang Chandra. Udah pada nonton belum? Belum dong. Baik, berarti baru saya yang nonton Bucin. Film tentang ya perjalanan seorang bucin untuk lepas dari kebucinannya itu gitu. Nah, yang gue mau bahas di sini itu adalah menurut kalian bucin itu sendiri tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak definisinya tuh seperti apa di pandangan kalian? Yang takut kehilangan pasangannya nggak sih? Jadi maksudnya akhirnya kayak dia ya udah deh, nggak apa-apa menuruti apapun kata pasangan gue karena maksudnya ya bukan cuma cinta, bukan cuma sayang, tapi karena takut kehilangan terus kayak nggak dapet pasangan lagi mungkin gitu. Nih mau menambahkan? Kalau apa ya, bucin tuh paling lebih ke ini kali ya, lebih mau menghabiskan hari-harinya bersamanya gitu dibanding dengan orang lain gitu kali ya. Bisa juga. Bahkan setiap detik, menit. Karena kalau bucin itu kan biasanya disuruh datang langsung go gitu kan. Langsung ya. Kemarin tuh gue sempat baca artikel tentang bucin. Di sini tuh dibilang kayak tanda-tanda kalau lo itu bucin. Ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu melulu soal dia. Jadi 24/7 hidup lo tuh tentang dia aja. Kayak ada hal-hal yang harus kita lakukan, bagian kita gitu. Jadi ya selama dia belum jadi suami kita ya kan dia bukan tanggung jawab kita gitu. Tapi kalau bucin tuh yang ya apa-apa dia meninggalkan komunitasnya demi dia gitu, apapun berantem sama orang tua demi dia, itu udah fix bucin banget gitu. Terus yang kedua itu jadi tidak masuk akal, dia terlalu berusaha untuk orang tersebut. Misalnya harus nyari barang tertentu, melakukan sesuatu yang sebenarnya menyusahkan, jadi demi menyenangkan hati pasangannya dia rela bersusah-susah gitu, kayak rela lah melakukan segala sesuatu yang mungkin mustahil gitu dilakuin cuman buat pacarnya. Itu ada sih di film Bucin, kalau nonton tuh ada. Terus yang ketiga itu menjauh dari teman-teman itu. Ketika lo pacaran tapi lo udah menarik diri dari pergaulan lo demi pasangan lo, itu lo udah termasuk bucin gitu. Nah, tapi dari kalian sendiri setuju gak sih kalau bucin itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif? Kayaknya kalau di Indonesia iya ya, karena kan singkatannya udah budak kan, maksudnya kayak budak cinta gitu. Kalau budak kan terkesannya ya itu kayak tadi kriterianya itu, maksudnya bakal melakukan apa aja gitu, nggak peduli gimana 24/7 gitu, pokoknya konotasinya negatif gitu. Tapi mungkin kalau kita bisa ambil positif ya itu mungkin melakukan pengorbanan sebenarnya kan itu sebagai wujud rasa sayang sama pasangan gitu ya. Cuman ya mungkin betul kata Vero tadi, kalau belum menikah kan sebenarnya, bahkan kalau udah menikah pun kan masih punya kegiatan masing-masing kan gitu. Kalau benar-benar 24 jam 7 hari ngintirin pasangannya gitu ya bahaya juga gitu kan. Pas lagi puasa, waduh ada di sebelah 24/7 kan gitu, 24 jam 7 hari gitu, kemana-mana ngikut gitu ya, nggak sehat juga mungkin ya gitu. Tapi ya itu jadinya negatif. Bapak mau ngomong ini ada punchline-nya nih. Ayo ya. Silakan, dia tadi mau ngomong nih. Pas tadi kan pas ke WC, waduh gitu, taunya cowok sama cowok. Ya itu sih maksudnya sebenarnya kita juga jangan terlalu mengintimidasi seorang bucin, karena mungkin ya itu salah satu bentuk rasa sayang dia gitu kan, bentuk rasa sayang dia sama pasangan. Cuman ya memang kadang terlalu berlebihan aja sih untuk kadar seorang pacar gitu, maksudnya kayak pacar tapi kok kayak gitu banget gitu, padahal masih banyak hal-hal yang harus kita urusin gitu kan, hidup nggak selalu melulu soal dia. Tapi kalian sendiri ada nggak sih pengalaman menjadi bucin?
gitu. Coba ceritain dong sedikit. Kalian pernah ngapain? Sebenarnya gitu? kalau menurut gue nih bucin nih kayak apa ya, jatuhnya tuh kayak hardcore fans gitu loh, kayak kalau maksudnya dulu tuh kayak jadi apa namanya, dulu kan gue suka banget Korea gitu kan. Dulu tuh ada kayak istilahnya hardcore fans, itu yang kayak fans bener-bener mati-matian ngikutin artisnya gitu kan. Nah mungkin maksudnya salah satu pengalaman bucin gue sama artis kali ya, maksudnya dulu tuh gue suka banget nonton konser gitu kan. Misalnya Big Bang waktu konser di Indonesia, terus waktu dia konser di Singapura juga gue tontonin, padahal konsernya sama gitu. Kayak cuman beda bucin. Iya berapa bulan gitu kayaknya ya kan, satu tanggal berapa gitu. Terus ya terus itu cuman karena kalau di Indonesia waktu itu bintang tamunya topnya Big Bang gitu kan, waktu di Singapura bintang tamunya 21. Terus kayak wah beda gitu kan. Padahal lagunya sama yang Bucin diputer sekalian dah. Iya, tapi menurut gue itu kayak salah satu pengalaman bucin gue deh. Bucin Karena meskipun bukan sama pasangan tapi tetap bucin itu terhadap. pengorbanannya banyak sih ya guys, dari pengeluarannya kayak banyak banget. Waduh, kayak kalau dipikirin sekarang tuh. Gue belum pernah sih sampai kayak segitunya. Ya, itu kayak bucin gue deh, terparah menurut gue. Kalau apa ya, pengalaman bucin sebenarnya nggak gimana sih. Kalau yang dijelasin kriteria tadi kan lebih parah gitu kan ya. Paling cuman kayak ngerasa canggung aja sama temen jadinya. Itu doang sih paling punya pengalaman yang biasanya bisa hai gitu jadi canggung gitu doang paling pengalamannya. Kenapa nggak lu bawa cewek lu ke tempat teman-teman lu gitu? Tidak. Oh jangan. Oh, tidak. Nyaman ya. Oh itu begitu ya, begitu ya. Kalau ada teman lain yang lebih lucu kan. Berpaling. Kalau Kangga perjalanan bucin? Waduh, mungkin iya sama kayak Hafel ya. Dulu kan suka nonton konser musik kan. Maksudnya dengan uang jajan yang minim gitu, dengan uang jajan yang bahkan kalau ke kampus pun nggak bisa makan nasi gitu, tapi bisa nonton konser yang di zaman dulu ya gitu harganya 200.000, 350.000 tuh kayak nabungnya tuh jalan kaki gitu, jalan kaki nggak naik angkot gitu, bener-bener di kampus nggak makan nggak minum gitu, itu bener-bener kayak sampai begitunya gitu demi bisa nonton konser gitu, bener-bener kayak yang pas sekarang dipikir gila ya, dulu makan aja nggak bisa gitu tapi bisa nonton konser gitu, pasti pikir iya juga gitu, itu bener-bener lumayan parah lah beberapa tahun sempat mengalami fase kayak gitu waktu kuliah sih itu mungkin itu. Kalau gue bucin kayak sering. Ini dia. Iya, gitu. Kayaknya gue bucin deh. Gue tergolong bucin, cuman nggak yang parah banget, nggak yang sampai gue meninggalkan sahabat-sahabat gue atau gue berantem sama orang tua gue demi ketemu pacar gue, nggak. Maksudnya gue kayak gimana ya ngomongnya ya, kayak ya gue tuh orangnya terlalu mengekspresikan rasa sayang gue ke pasangan gue gitu. Jadi kayak ya gue orangnya ekspresif gitu. Jadi ya kalau gue sayang ya kalau misalnya lagi ke mall, gue lihat ada satu barang yang wah kayaknya lucu nih gitu, gue beli gitu buat pasangan gue gitu, meskipun kadang bukan ulang tahun atau bukan apa gitu, cuma gue beli. Nah apa sih kira-kira pesan kalian buat teman-teman yang mungkin bucin gitu? Menurut gue maksudnya menurut gue sebenarnya salah satu hal yang ya dalam kondisi wajar aja gitu, karena menurut gue ya misalkan nih kita perlakukan pasangan kita maksudnya gimana sih, kita bucin gitu kan, jadi maksudnya pasangan kita minta apa kita selalu kasih gitu kan, maksudnya minta dibeliin bakso padahal di sebelah rumah gitu kan misalnya, itu terus kita kasih gitu kan. Tapi maksudnya itu kayak menurut gue ya itu tidak mendewasakan pasangan kita. I mean one day pasti misalkan udah menikah nih ya, akhirnya udah menikah, terus pasti kan salah satunya akhirnya meninggal gitu ya, maksudnya kalau akhirnya salah satunya meninggal, yang ini tuh jadi tidak terbiasa. Misalnya ceweknya yang kayak gak berdaya gitu. Iya kayak, aduh selama ini suami gue yang kayak gue mau apa, gue mau ngambil gelas, diambil misalnya kayak maksudnya jadinya kayak tidak ya ceweknya jadi tergantung banget gitu loh. Maksudnya ya kita harus bisa memberitahu pasangan kita bahwa maksudnya itu jadi kayak ketergantungan yang sangat berlebihan sih menurut gue. Itu jadi nggak bagus. Mesti sadar kalau hidup kita bukan tentang dia doang gitu, ada keluarga gitu kan, prioritas utama kita keluarga gitu. Kalau kita orang tua gitu misalnya, sama orang tua dulu, kalau kita nggak bisa mengasihi orang tua kita, gimana kita bisa mengasihi pasangan kita gitu kan. Terus dari keluarga dulu, terus juga izinin waktu sama teman-teman gitu, kayak
kita perlu waktu sama teman-teman. Perlu me time ya berarti. Perlu me time, perlu quality time sama teman-teman. Dan dia juga punya teman dong. Dan izinin dia juga buat punya waktu sama teman-teman gitu. Hidup bukan tentang, maksudnya tentang pasangan kita aja gitu. Kita punya kegiatan masing. Bahkan ya itu kalau udah menikah pun nggak mungkin kan, aduh gua nggak bakal kerja, mau nemenin istri gua di rumah gitu. Makan apa gitu. Harus tetap punya aktivitas masing-masing kan gitu. Memang mungkin maksudnya baik kali ya gitu, pengorbanan, mengasihi. Cuman kalau ya itu segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Iya. Oke, itu tadi opini kita masing-masing tentang bucin dan pengalaman kita masing-masing tentang bucin. Semoga kalian yang saat ini bucin to the max, kalian bisa segera mengurangi kadar kebucinan kalian supaya tidak dijudge dengan teman-teman kalian. Dan yang suka ngejudge, ya kurang-kurangin lah ngejudgein yang bucin-bucin itu, karena itu kan salah satu ekspresi bentuk rasa sayang mereka sama pasangan gitu. Oke, sampai jumpa di Wawia berikutnya. Jangan lupa like, comment, subrek. Bye.